Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur milik Allah, pada kesempatan hari ini di waktu sholat zuhur kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan, keberkahan, dan tentunya keistiqomahan untuk senantiasa melaksanakan sholat wajib, khususnya untuk dilaksanakan secara berjamaah. Apalagi masjid yang relatif dekat dengan aktivitas kita, masjid yang tentunya masih bisa kita tempuh dalam kondisi yang saat ini memungkinkan untuk kita untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan informasi di dalam Al-Quran kepada kita semua untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Dan tentu makanan yang kita makan akan menentukan kualitas kita, kualitas dari pribadi-pribadi kita, dan tentunya terkait juga dengan terkabulnya doa-doa kita yang kita lantunkan di setiap waktu. Barang-barang yang haram, yang tidak baik, yang masuk ke dalam tubuh kita, tentu akan menghalangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayat ini memberikan informasi kepada kita, hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi thayyib atau baik dari apa yang ada yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini adalah salah satu ayat yang memberikan penegasan kepada manusia untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib atau baik. Yang halal dipastikan baik, yang baik belum tentu halal. Oleh karena itu, bagi kita sebagai seorang muslim, memilih makanan-makanan yang baik dan halal, yang thayyib, tentu itu adalah menjadi pilihan yang utama. Di masa-masa sekarang, perkembangan sains dan teknologi membuat orang bagaimana memodifikasi berbagai macam jenis makanan agar makanan yang dikonsumsi itu bisa relatif lebih murah, efektif, efisien secara produksi ataupun bahan baku. Dan tanpa kita sadari dan kita pahami, begitu banyak produk-produk yang beredar di sekeliling kita ternyata terindikasi terpapar oleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di dalam Al-Quran, sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Quran itu untuk dihindari. Kata-kata babi, khamr adalah sesuatu yang sudah jelas dijelaskan di dalam Al-Quran untuk tidak dikonsumsi, baik produknya langsung ataupun produk dari turunannya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengukur, mengidentifikasi
produk-produk yang akan kita konsumsi, apakah statusnya dalam keadaan halal atau dalam keadaan tidak halal atau haram. Bagi kita tentunya untuk masyarakat kaum muslimin yang berpendidikan atau mungkin yang memiliki halal literasi atau literasi halal, cukup sederhana untuk menentukan produk itu halal atau tidak halal. Cukup dilihat dari sertifikat halalnya, yang dilihat, yang diperlihatkan, yang ditunjukkan dengan logo MUI ya, yang sudah menjadi ketetapan untuk saat ini. Namun demikian, tidak semua dari kaum muslimin ketika membeli sebuah produk itu memperhatikan bagaimana kehalalan dari produk tersebut. Apa buktinya? Buktinya begitu banyak barang-barang yang tidak memiliki sertifikasi halal tetapi masih juga dibeli oleh masyarakat dan termasuk dikonsumsi. Bahkan yang paling sederhana adalah harganya murah ya, kemudian mudah diakses, itulah yang dibeli oleh mereka. Dan tentu ini menjadi kewajiban bagi kaum muslimin untuk memberikan penjelasan bagaimana kita memperhatikan halal sebagai salah satu gaya hidup yang harus menjadi pusat perhatian kita ketika kita akan membeli sebuah produk. Di dalam mengukur kehalalan, kita paling tidak ada 3 hal yang menjadi elemen penting ketika kita akan melihat suatu produk itu halal atau tidak halal. Yang pertama adalah kita bisa melihat dari bahan bakunya. Yang kedua, kita harus memperhatikan bagaimana proses bahan baku itu dijadikan sebuah produk. Yang ketiga adalah cara memperolehnya. Yang akan saya bahas adalah yang pertama dan yang kedua. Sedangkan cara memperolehnya sudah jelas tegas. Barang yang dicuri udah jelas haram. Barang yang diupayakan dengan hasil kerja kerasnya ya, maka itu jelas halal. Maka yang ketiga tidak saya bahas lagi. Maka yang akan saya bahas adalah berkaitan dengan bahan bakunya, kemudian dengan cara memprosesnya. Sebagai contoh yang sederhana, kalau kita bapak-bapak di sini, mungkin ibu-ibu suka kopi. Kopi halal? Kopi halal? Halal. Bagaimana kita menentukan bahwa kopi itu halal? Ya, kopi itu diambil dari bahan nabati, dari tumbuhan kopi, kemudian kita petik, ya, kemudian setelah itu baru kita konsumsi. Persoalannya, apakah kopi yang langsung dari pohon tersebut, dari tumbuhan tersebut, langsung kita bisa konsumsi? Tidak. Ternyata bahan bakunya halal, tetapi yuk kita lihat bagaimana prosesnya. Ternyata dalam proses pembuatan kopi hingga kita sekarang suka meminum kopi dalam bentuk serbuk atau bentuknya biji-bijian yang sudah kering, ternyata itu melewati salah satu proses yang disebut dengan proses penyangraian atau disangrai. Saat disangrai itu untuk memberikan supaya aromanya keluar dari kopi tersebut. Dan menjadi masalah adalah ketika proses penyangraian tersebut ditambahkan bahan-bahan tertentu yang membuat proses penyangraian itu terjadi dengan baik sehingga tidak gosong. Salah satunya itu menggunakan margarin. Persoalannya, margarinnya dibuat dari apa? Dari bahan nabati atau dari bahan hewani? Kalau dari bahan hewani, apa? Sapi atau non sapi? Kalau sapi, persoalannya disembelihkah dengan cara yang halal atau tidak? Diucapkan basmalah atau tidak? Dibaca bismillah tidak saat memotongnya? Sehingga
Majelis Ulama Indonesia sangat hati-hati ketika akan menentukan suatu produk itu dikatakan halal dan tidak halal. Dan betul-betul harus diuji bagaimana titik kritisnya. Titik kritis inilah yang menjadi salah satu pusat perhatian ketika kita mengecek suatu produk itu halal atau tidak halal. Apa itu titik kritis? Titik kritis adalah ketika suatu produk yang bisa jadi pada awalnya itu adalah halal karena ditambahkan sesuatu, karena diproses oleh sesuatu yang tidak halal, kemudian menjadi tidak halal. Itu kopi. Bagaimana dengan nasi goreng? Nasi goreng nasinya halal. Tambahkan dengan ayam, ayamnya halal atau tidak halal. Disembelih dengan bismillah atau tidak? Ada penambahan bahan-bahan tertentu atau tidak? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lihat. Kita suka melihat beberapa pedagang memasukkan aciu, ya, itu khomer, walaupun arak itu dalam ukuran yang sangat rendah, apapun arak, ukurannya berapa persen pun haram. Oleh karena itu, maka yang kita bangun adalah bagaimana kita membangun literasi halal, ya, menghukumi mereka masyarakat ini tidak boleh, itu tidak boleh. Tentu bukan solusi, tetapi mengedukasi menggunakan produk-produk halal, tentu itulah yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Memulai dari mana? Tentu memulai dari rumah kita. Bagaimana kita mengingatkan istri kita ketika membeli sebuah produk untuk bahan baku, maka yang pertama adalah pastikan bahan baku yang digunakan itu dalam keadaan status yang halal. Karena begitu banyak produk-produk yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain adalah gula pasir. Gula pasir halal, haram? Halal. Pasti kita akan menjawab halal karena bahan bakunya dari apa? Tebu. Tetapi gula pasir itu, ya, yang dibuat dari tebu, sampai kita menerima dalam keadaan bersih gula pasirnya itu melalui berbagai macam proses. Salah satu prosesnya yang menjadi titik kritis adalah dekolorisasi. Sanes kolor, ya, dekolorisasi itu pemurnian sehingga warnanya yang kita terima ini dalam keadaan jernih, putih, karena asalnya warnanya agak sedikit buram, agak kecoklat-coklatan. Nah, melalui proses dekolorisasi ini salah satunya itu menggunakan salah satu bahan, yaitu adalah arang aktif. Arang aktif ini apabila dilewati oleh si partikel-partikel, karena pori-porinya cukup kecil, dia mampu menyerap sehingga nanti keluarnya menjadi jernih. Nah, persoalannya arang aktifnya yang digunakan itu dibuat dari apa? Arang aktif itu bisa dibuat oleh dua bahan. Yang pertama adalah bahan nabati, yang kedua adalah bahan hewani. Kalau bahan nabati dari tumbuhan itu jadi arang, itu nggak masalah. Tapi yang menjadi persoalan adalah yang menggunakan arang aktif yang berasal dari hewani. Di luar negeri, karena produksi babi cukup banyak, ya, akhirnya tulang-tulang melimpah, maka tulang-tulang itu digunakan untuk menjadi bahan baku untuk pembuatan arang aktif. Persoalannya, arang aktif yang kita gunakan itu impor atau asli dari kita. Kalaupun impor, pastikan itu dari bahan baku dari apa? Dari nabati atau hewani. Kalau hewani misalnya tidak dari babi, dari tulang sapi, pastikan tulang sapinya itu, si sapinya itu disembelih dalam keadaan halal atau tidak, yaitu dengan mengucapkan basmalah atau tidak, syar'i atau tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sekilas saja yang disampaikan dalam kuliah 7 menit ini membuka kita untuk membangun literasi halal, kesadaran untuk
menggunakan produk-produk halal. Dengan memulai dari rumah kita, pastikan bahwa produk yang akan kita gunakan itu sudah bersertifikat halal. Upami kangkung kedah ngage sertifikat halal teu tak kedah eta mah. Kalapa kedah disertifikasi halal tak kedah gitu. Yang jelas ya, bahan-bahan yang dari nabati itu secara dasarnya itu adalah produk-produk yang halal. Tentu dengan cara memperolehnya dengan cara yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.